Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Sehat-sehat gitu. Baik, Alhamdulillah. kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustaz Naim beserta keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak lama-lama mari kita mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Naim. Baik, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada bulan ini, bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, Rasulullah SAW dihadirkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, yang memang sebelumnya diliputi dengan kejahiliaan, diliputi dengan mistis, diliputi dengan hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Karenanya kemudian di momen yang sangat luar biasa ini, yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita pacu kembali, mari kita naikkan lagi volume ketaatan kita kepada Allah dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Dan di antara perintah Allah kepada kita adalah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu, Islam itu akan bangkit. Islam itu akan jaya. Islam itu akan menjadi kekuatan besar. Namun manakala kaum muslimin sudah acuh tak acuh, tidak memperdulikan lagi terhadap ilmu, ya tentu Islamnya itu tetap tinggi, tapi sudah diredupkan oleh kaum musliminnya sendiri yang sudah pada malas untuk mencari ilmunya. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan sebelumnya kita membahas terkait seseorang yang bermakmum kepada imam, akan tapi dia mempunyai akidah yang berbeda. Bagaimana hukumnya? Maka dilihat dulu, kalau akidahnya itu tidak sampai membuatnya kafir, seperti halnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, dan termasuk juga sebagian yang agak lurus seperti itu, seperti Syiah Zaidiyah yang sekarang masih ada di Yaman, yang membuat orang kafirnya, maka hal seperti ini itu diperbolehkan, dan bahkan bermakmum kepada mereka itu sah, sebagaimana kita bermakmum pada ya muslim yang lainnya seperti ini, karena mereka masih dianggap orang Islam. Akan tetapi ketika kita bermakmum kepada seorang yang melakukan bid'ahan, dan bid'ahnya itu membuatnya kafir, dia mempunyai akidah tapi kemudian membuat dirinya itu kafir. Misalkan dia sudah mengatakan bahwa Ali itu adalah nabi setelah Rasulullah, ya jelas ini sudah menyelisihi usuluddin, ya usul daripada agama ini, pondasi dalam agama ini. Atau misalkan meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu hanya sepertiganya saja, nanti sisanya akan dibawa oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Meyakini memang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sebenarnya kurang, ada beberapa surat yang dikorupsi oleh sahabat Rasulullah SAW. Nah, hal seperti ini, ketika ada orang seperti ini, walaupun dia sudah bersyahadat, walaupun dia sudah puasa, zakat, tapi punya keyakinan ini, dan kita tahu, maka kita haram untuk bermakmum kepada orang tersebut, yang alias kalau kita bermakmum kepada orang tersebut, maka sholat kita itu batal. Kenapa? Ya karena akidahnya tadi itu sudah menyelisihi dalil yang qat'i, dalil yang sudah pasti, dalil yang mutawatir, maka tidak boleh.
Namun kalau apalagi kalau misalkan perbedaannya itu hanya dalam masalah furu'iyah, ada di sana furu'iyah dalam masalah akidah, furu'ul akidah, ada juga furu'ul dalam masalah fikih kayak gitu kan. Seperti kalau dalam masalah furu' fikih ya, itu misalkan antara Maliki dengan Hanafi, antara Hambali dengan Syafi'i, maka mereka semua bisa saling bermakmum. Oh, imamnya adalah Hambali, oh makmumnya Hanafi, dan yang lainnya. Baik, seperti itu ya, itu pembahasan kita pada pertemuan kita sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan. Wa amma mawdu'u jawazis salati khalfa man yukhaliful muqtadiya fi ahkamis salati wa ghairiha fali'anna al-ahkama allati yuqalliduha al-imamu awil ma'mumu aw allati istanbataha al-imamu awil ma'mumu kulluha ahkamun syar'iyyah. Adapun kebolehan sholat di belakang orang, di mana di belakang imam, maksudnya di belakang imam, akan tapi dia tidak sama akidahnya dengan orang yang ada di belakangnya, dengan makmumnya. Termasuk juga praktek ibadahnya tidak sama kayak gitu. Hanya saja ingat, ini dalam furu', baik furu'ul akidah ataupun dalam masalah furu'ul ibadah seperti ini. Tapi kalau sudah berkaitan dengan usuluddin ya, Islam atau yang mutawatir, maka itu tetap dilarang dan diharamkan. Mungkin bisa di ini dulu ya. Yuk. Kembali ke kandang. Kembali ke markas. Nah, baik. Kemudian tadi disampaikan bahwa kenapa kok kemudian boleh bermakmum kepada orang yang bahkan dalam segi akidahnya itu tidak sama gitu. Akan tapi akidahnya masih dalam kategori furu gitu, atau ibadahnya dalam kategori furu, bukan dalam hal yang lainnya, bukan dalam hal yang berkaitan dengan usul. Maka itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena hukum yang diikuti oleh imam, al-ahkamul lati yuqalliduhal imam, atau hukum yang diikuti oleh seorang makmum, atau hukum yang telah diistimbat oleh imam ataupun makmum, masing-masing ini itu semuanya kulluha ahkamun syar'iyyah. Semuanya itu adalah hukum syariat, semuanya itu. Bahkan meskipun hasilnya berbeda dari antara imam dan juga makmum, berbeda, ya tetap dianggap hukum syariat. Contoh, ketika ada orang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak dianjurkan, bahkan masuk kategori bid'ah, maka ya itu memang hukum syariat bagi dia yang sudah mengistimbat hukum sampai menyimpulkan bahwa kunut subuh itu nggak ada. Namun di sana juga ada sekelompok kaum dalam mazhab Syafi'iyah secara khusus itu mengatakan bahwa kunut subuh itu ada, dan bahkan termasuk sunnah, dan sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah. Bahkan masuk sunnah ab'ad yang seandainya lupa nanti ada sujud sahwinya. Lah, ya berarti ya hukum syariat bagi dia itu. Kesimpulan hukum bahwa kunut subuh itu ada dan bahkan sunnah, yaitu hukum syariat bagi dirinya gitu. Berarti ada seorang Hambali makmum kepada Syafi'i, sama-sama mengikuti hukum syariat. Terus apa masalahnya? Berarti sama-sama sah. Karenanya beliau mengatakan di sini kulluha ahkamun syar'iyyah. Walau ikhtalafat hatta law tanaqadat, walaupun itu berbeda antara sang imam dengan makmum, bahkan seandainya bertentangan 180 derajat, yang satunya langit, yang satunya sumur, jadi benar-benar berbeda. Coba ini kita lihat, beliau memberikan contoh ya. Li'anna kullan minha mustanidun ila nassin yaglibu ala dhanni man istambatahu annahu dalilu hadzal hukum. Karena masing-masing dari keduanya itu, dari orang yang berbeda mazhab itu, masing-masing bersandar kepada nas yang ada kemungkinan bahwa di dalam nas itu memang merupakan dalil dari hukum ini. Ini disebutnya dengan nas yaglibu ala dhanni. Jadi dia itu secara dhan, bukan hanya waham tapi dhan,
dugaan yang kuat berdasarkan dalil yang ada, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai hukum, bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam melakukan praktek suatu ibadah ritual. Nah, makanya masing-masing dari dua itu memang bersandarkan kepada nas. Tidak ada yang bersandarkan kepada selain nas Al-Quran ataupun Al-Hadits. Walidzalika fahuwa hukmun syar'iyyun fi haqqil imami wa 'indahu. Karena itulah kemudian hasil daripada hukum yang dilakukan oleh imam ataupun makmum itu semuanya adalah hukum syariat bagi haknya si imam. Ini khusus kepada imam, merupakan hukum syariat. Wa hukmun syar'iyyun 'indal ma'mumi fi haqqil imam, dan juga merupakan hukum syariat bagi makmum di dalam haknya seorang imam. Artinya apa? Imam itu ya sudah menyimpulkan bahwa kunut subuh itu nggak ada misalnya, dan ada makmumnya yang mengatakan bahwa kunut subuh ada, ya sudah, berarti si imam juga mengatakan bahwa ya hukum syariat bagi dia mengatakan kunut subuh ada gitu. Sementara si makmum juga mengatakan loh, ya sunat subuh menurut imam hukum syariat bagi dia sesuai dengan apa yang telah dia istimbatkan dari Al-Quran dan ataupun hadis, ya itu sudah hukum syariat. Berarti makmum kepada orang-orang, kepada imam yang sama-sama berhukum dengan hukum syariat, makanya kemudian boleh. Nah, bila di sini memberikan contoh fa inna syi'ata, maka karena sesungguhnya Syiah, ingat Syiah di sini memang terbagi dengan beberapa golongan ya, jadi cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali, atau bahkan ada yang menganggap bahwa Sayyidina Ali sebagai Tuhannya gitu. Atau menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang itu sudah dikorupsi sebagian oleh sahabat. Ini bukan Syiah yang itu, Syiah yang Zaidiyah kalau kita menganggapnya, atau Syiah Ja'fariyah. Jadi itu masih berbedaannya itu tidak sampai kepada furu, tidak sampai kepada usul, tidak sampai kepada usuluddin, usul akidah, tidak. Jadi hanya dalam masalah furu saja. Nah, coba kita lihat fa inna syi'ata, karena sungguhnya orang Syiah yarawna annal wajibah huwa mashur rijlaini la ghasluhuma. Mereka berpendapat bahwa yang wajib memperlakukan kaki ketika berwudu itu adalah diusap, bukan dibasuh. Nah, sementara kita tahu ya bahwa dalam mazhab yang 4 sekalipun, mulai daripada Hambali, mulai daripada Maliki, Syafi'i, kemudian Hanafi dan Hambali, itu semua mengatakan harus dibasuh karena ayatnya jelas. Ayatnya sangat jelas, dan ini adalah qiraah yang mutawatirah. Nah, ini jelas ya. Tapi bagi Syiah itu adalah diusap saja. Wa ahlu sunnati, sedangkan ahlu sunnah yarawna annal wajibah huwa ghaslur rijlaini ilal ka'baini wala yujzi'u mashuhuma. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah dan juga orang-orang yang sependapat dengan ahlu sunnah, termasuk diantaranya madhab i'tizal, mu'tazilah ataupun al-khawarij, mereka berpendapat bahwa yang wajib memperlakukan kaki ketika berwudu adalah dibasuh sampai kedua mata kaki, bukan diusap. Wa annahu law baqiya minhu mahallu isbi'in saghirun, mahallu isbi'in saghirin lam yusal lam yasihhal wudu. Bahkan menurut ahlussunnah dan yang sependapat dengan ahlussunnah, seandainya membasuh kaki ada satu saja seukuran jempol atau jari yang lainnya, tapi dia tidak terkena air sedikit pun saja, maka jelas wudunya tidak sah. Apalagi kalau cuman diusap, yang jelas ketika mengusap ya usapannya mesti lebih sedikit dari sesuatu yang diusap seperti ini. Karenanya kemudian nggak bisa kalau kemudian dikatakan diusap lalu kemudian wudunya sah, nggak bisa. Ini menurut ahlussunnah. Tapi menurut Syiah itu sah juga. Nah, wa ala hadza, karena berdasarkan hal inilah fasunniyu, maka ahlussunnah idza masaha rijlaihi, ketika mengusap kakinya, kedua kakinya sampai mata kaki, lam yasihha wudu'uhu, maka wudunya nggak sah. Diusap sampai kedua mata kaki sekalipun, wudunya nggak sah menurut ahlussunnah. Nah, mubitali la tasihhu salatuhu bihadzal wudu. Karena itu kemudian kalau kemudian sholat dengan wudu seperti ini, yaitu mengusap kakinya, ya jelas sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena sejak awal dia meyakini sesuai dengan dalil yang ada bahwa
ya dibasuh bukan diusap gitu. Ternyata kok dia mengusap lalu sholat, padahal meyakini bahwa harus dibasuh. Ya jelas seperti itu, sholatnya tidak sah. Hadza hukmullahi fi haqqi. Nah, ketentuan ini merupakan hukum Allah bagi orang yang meyakini hal tersebut, yaitu Ahlus Sunnah. Bikhilafi Syi'i, berbeda dengan orang Syiah, bahwa yara anna wudu'ahu bil masih yasihhu. Orang Syiah melihat bahwa wudu kemudian memperlakukan kaki dengan mengusap itu adalah sah. Wa sholatuhu bihadzal wudu'i tasihhu. Dan sholatnya dengan metode seperti ini, ya berarti sholatnya sah gitu. Sebab wudunya juga sah gitu kan. Wa hadza huwa hukmullah fi haqqi, dan ini hukum Allah bagi orang Syiah tersebut. Wa kila ar-ra'yaini hukmun syar'iyyun ma'a tanaqudihima. Dan dua pendapat ini yang bahkan saling bertentangan ini, dua-duanya adalah hukum syariat. Kalau kita, di mana kita sudah mengakulah bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita meyakin bahwa ya ketika wudu ya harus basuh gitu. Ternyata kok kita mengusap gitu karena ada dalil ini. Padahal itu tidak kita yakini. Ya jelas sholat kita nggak sah gitu. Walaupun ada pendapat yang mengusap itu cukup sah. Kenapa? Ya karena sejak awal kita memang meyakini harus dibasuh gitu. Beda dengan orang Syiah gitu. Ketika orang Syiah meyakini memang diusap, ternyata kok membasuh. Maka bagaimana? Apakah wudunya sah? Sah dalam masalah ini. Kenapa? Karena membasuh sudah mesti mengusap. Kalau mengusap belum tentu membasuh. Jadi kalau sudah membasuh berarti mengusap. Kalau mengusap belum tentu membasuh. Nah, li'anna kulla wahidin minhuma yastanidu ila dalilin syar'iyyin, karena masing-masing dari keduanya itu bersandar pada dalil syariat. Fa idza ra'a rajulun sunniyun, kalau ada orang ahlu sunnah melihat rajulan syi'iyyan yatawaddau amamahu, ada orang Syiah wudu di depannya dengan cara yang tadi disebutkan, yaitu ketika kaki dia perlakukan dengan mengusapnya bukan membasuh. Wa ra'ahu annahu masaha rijlaihi wa lam yaghsilhuma, dia melihat mengusapnya aja tidak kemudian dibasuh. Wa taqaddama hadha syi'iyyu, tiba-tiba ketika sudah masuk masjid keduanya ini, sang Syiah ini maju menjadi seorang imam. Wa taqaddama hadha syi'iyyu lis-salati imaman finnas, menjadi imam. Nah itu gimana Sunni tadi yang lihat ini? Wah, saya ini bermakmum pada orang Syiah di mana wudunya itu tadi diusap gitu kakinya bukan dibasuh, ini gimana ini? Maka bagaimana? Fa innahu yajuzu lis-sunniyyi an yaqtadiya bihi fi hadhihi al-halah. Maka boleh bagi orang ahlu sunnah tadi untuk bermakmum kepada orang Syiah tadi fi hadhil halati, dalam keadaan seperti ini ya sudah boleh Allahu Akbar makmuman. Wah, enak itu. Gak masalah. Selama ingat kembali lagi Syiahnya adalah Syiah yang tidak sampai mengatakan ada nabi lagi setelah Rasulullah. Tidak sampai mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an dikorupsi oleh para sahabat. Nah, ini Syiah yang Zaidiyah, yang biasa saja. Tidak sampai pada yang parah gini. Nah, li'anna syi'iyya, karena orang Syiah tadi itu yatba'u hukman syar'iyyan 'inda syi'ati fi nadhari sunnah. Karena orang Syiah itu mengikuti hukum syariat menurut mereka dalam pandangan orang Sunnah. Coba kita orang-orang ahlu Sunnah itu memandang orang Syiah itu melaksanakan sholat, orang Syiah melaksanakan haji, orang Syiah melaksanakan zakat. Itu kira-kira mereka berdalil dengan apa gitu? Apakah dengan kitab Weda? Apakah dengan kitab Injil? Kitab Zabur? Ya jelas tidak. Tetap mereka berdalil kepada Al-Quran. Terus hadisnya apakah mereka mengambil perkataan Konfusius, perkataan Brahma, perkataan orang-orang yang kemudian dianggap suci? Ya tidak. Mereka tetap mengambil dari Rasulullah SAW. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan yang ada, tapi intinya tetap mereka bersandarkan kepada Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Ahlus Sunnah pun yang meyakini seperti itu, walaupun orang Ahlus Sunnah melihat itu pengambilan dalilnya salah, itu istinbatnya kurang tepat, itu tidak boleh menggunakan ini. Nah, jelas seperti itu. Ya pastilah kita tidak akan membenarkan orang yang di mata kita itu memang salah gitu kan, secara
pemahaman kita itu salah ya, kita tidak bisa membenarkan. Cuman dalam masalah ini kita mengikuti orang Syiah yang wudunya mungkin tidak sama ya, maka itu hukumnya adalah boleh. Dan sholatnya bagaimana? Ya sah. Fahuwa yaqtadi biman shohat sholatuhu inda nafsih. Berarti dia bermakmum pada orang yang sholatnya sah menurut diri sang imam. Imam kalau sholat itu sah nggak? Ya sudah, antum berarti makmum kepada orang yang sholatnya sah. Wa sahhat sholatuhu 'inda man yu'tabaru ma ittaba'u syi'iyyu hukman syar'iyyan istambata bi ijtihadin sahihin. Karenanya kemudian sholatnya orang yang bermakmum kepada Syiah ya kan, itu juga sah karena berlandaskan kepada hukum syariat. Wa in ra'ahu ghalatan, walaupun sang ahlus sunnah ini, orang yang sunni tadi, melihat bahwa Syiah ya salah, pengambilan hukumnya salah, tapi tetap dalam masalah ini kita diperbolehkan untuk ikut mereka karena dia bersandarkan pada hukum syariat. Kenapa? Li'anna lisyi'i syubhatad dalili 'inda sunniyyi. Karena bagi orang Syiah itu terdapat syubhatud dalil. Nah, syubhatud dalil itu adalah dalil yang remang-remang sehingga ada kemungkinan dalil ini untuk masalah ini, ada kemungkinan dalil ini bisa jadi tidak untuk masalah ini. Nah, fasyi'atu yastaniduna ila kalimati wa arjulikum wal fil ayati majruratan atfan ala ru'usikum. Jadi orang-orang Syiah itu bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Fil ayati majruratan, yaitu dengan dijarkan dikasrahkan, wa arjulikum atfan ala ru'usikum, yaitu diatafkan kepada lafaz ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, katanya seperti itu. Kalau kita ingat ayat itu ya, dalam ayatnya saya bacakan yang lengkap ayatnya tentang masalah dalil, masalah wudu ini. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, kalau kalian tegak akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Di sana Allah menggunakan fathah, faghsilu wujuhakum. Dalam ilmu bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul bihi. Faghsilu wujuhakum, maf'ul bihi hukumnya nasab karena nasabnya menggunakan fathah, karena dia jamak taksir. Faghsilu wujuhakum. Yang pertama. Yang kedua, Allah melanjutkan wa aydiyakum ilal marafiqi. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiqi, sampai kepada siku. Wa aydiyakum. Aydiyakum di sini adalah tasniyah dan dia adalah diatofkan kepada wujuhakum, dan atof kepada nasab hukumnya nasab. Tanda nasabnya di sini apa? Menggunakan ya, karena dia tatniyah. Makanya kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi juga maf'ul bih juga disebabkan atof kepada wujuhakum. Nah, kemudian setelah itu Allah melanjutkan lagi wamsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum sebagian kepala kalian. Ini menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab Syafi'i Maliki itu adalah semuanya, seluruhnya itu diusap, bukan hanya sebagian. Ala kulli hal, wamsahu biru'usikum. Kemudian wa arjulikum. Nah, ini menurut Syiah. Wa arjulikum ini atofnya kemana? Oh, diatofkan kepada biru'usikum pakai kasroh, berarti wa arjulikum pakai kasroh juga. Sehingga kalau memang diatofkan kepada biru'usikum, karena ru'us di sini kaitannya dengan mengusap sebagian kepala, ya berarti mengusap sebagian kaki, kayak gitu kan. Ini menurut orang Syiah, dan memang ada di sini adalah qiraah, walaupun qiraahnya itu adalah qiraah syaddah. Qiraah syaddah itu bukan qiraah yang mutawatirah. Kalau qiraah yang mutawatirah yang dibaca oleh rata-rata ulama ahli qiraah, diantaranya bagi kita orang Indonesia yang membaca qiraahnya Imam Asim melewati jalur hafaz. Jadi bacanya seperti ini, wamsahu biru'usikum wa arjulakum lah. Kalau memang wa arjulakum itu atof kemana? Atof ke depan, atof kepada faghsilu wujuhakum faghsilu arjulakum. Basuhlah wajah kalian, basuhlah kaki kalian. Seakan Allah berfirman seperti itu. Nah, lah tapi menurut orang Syiah enggak, wa arjulikum katanya. Ini dalil pertama.
yang kemudian dikemukakan, ditawarkan oleh orang Syiah. Baiklah, anggap saja ini adalah dalil bagi mereka. Nah, yang kedua, bukan hanya ini dalilnya. Yang kedua apa? Beliau mengatakan begini, orang-orang Syiah mengatakan begini, wa anallaha ja'ala al-a'dha'a, Allah jadikan anggota badan manusia tatkala wudu itu qismain, dibagi menjadi dua. Faja'ala itsnaini maghsulaini huma al-wajhu wal yadani. Allah jadikan dua anggota badan itu dibasuh. Apa? Wajah dan kedua tangan. Jadi lengkap. Wajah dibasuh, kedua tangan juga dibasuh. Ilal marafaqah ini sampai kepada kedua siku. Kemudian Allah jadikan lagi dua, di mana dua itu diusap saja. Apa itu? Yang dua, wathnaini mamsuhaini huma ar-ra'su warijlani. Kepala, sebagian rambut dan juga kaki. Jadi kepala itu diusap, kaki diusap. Jadi Allah itu memberikan perintah, kata orang Syiah ini, memberikan perintah dan perintahnya sempurna dan tidak timbang sebelah, tidak kemudian berat sebelah. Allah di sini memberikan bahwa yang dicuci dua anggota badan, yang diusap dua anggota badan, betul kan? Seimbang kan? Dua. Apa itu? Yang dibasuh wajah dan tangan, yang diusap sebagian kepala dan kaki. Ini menurut orang Syiah. Bukan hanya sampai di situ, ternyata mereka juga ada dalil yang lain. Apa? Sebuah hadis. Wa yastaniduna ila ma ruwiya an Rifa'ah fi hadits al-muzii salatahu. Mereka bersandar kepada hadis riwayat Rifa'ah, yaitu tentang orang yang sholatnya nggak genah, orang yang sholatnya nggak betul, orang yang sholatnya jelek. Kemudian Rasul bersabda kepada orang tersebut, menegurnya, innaha la tatimmu salatu ahadikum. Sesungguhnya sholat di antara kalian tidak akan sempurna hatta yusbigal wudu, sampai menyempurnakan wudu, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan. Fayaghsilu wajhahu wa yadayhi. Nah, di sini poinnya, Allah menyuruh membasuh wajah dan kedua tangannya, wa yamsahu ra'sahu wa rijlaihi, dan mengusap kepala dan kedua kakinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ila maruya an aliyin, ada juga hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, annahu tawadda'a beliau berwudu fa akhadha hafnatan min ma'in, kemudian beliau mengambil seciduk, satu ciduk air, farasha ala rijlihil yumna, kemudian beliau mengibaskan saja, istilahnya, dipercikkan saja kepada kakinya, tidak sampai dibasuh, dipercikkan saja kepada kakinya yang kanan. Wa fiha na'luhu, bahkan Sayyidina Ali juga pakai sendal saat itu. Thumma fatalah, kemudian beliau hanya sekedar mengusap saja kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kemudian yang dijadikan dalil. Thumma sona bil yusra kadzalik, kemudian kaki kiri beliau Sayyidina Ali juga diperlakukan sama dengan kaki seperti kaki yang kanan. Bahkan ada lagi, tidak sampai di situ. Apa kata orang Syiah? Wali annahu, karena kaki ini udhun adalah anggota badan yasqutu fit tayammumi, yang tidak disentuh sama sekali di saat tayammum. Ya kan? Coba, kalau tayammum yang wajib diusap itu apa kira-kira? Pertama wajah dan kedua telapak tangan, kedua tangan sampai kemudian sikunya. Sudah, itu aja. Dan kaki tidak disentuh sama sekali. Berarti apa? Ya berarti fakana farduhu al-masha, maka berarti kefarduannya harus diusap saja gitu, bukan kemudian dibasuh. Ini menurut orang Syiah. Makanya beliau mengatakan, Syekh Ali Raghib mengatakan, fahadhihi syubhatu minad dalili fiha imkaniyatu wujudi hadzal fahmi lugatan wa syar'an minan nususi. Syubhat dalil ini, memang ada kemungkinan bahwa dalil ini menjadi landasan apa yang kemudian dilakukan oleh orang Syiah. Karena memang ya syubhat dalil gitu kan, syubhat dalil masih bisa jadi ini, bisa jadi itu. Nah, karenanya kemudian dianggap ya sah-sah saja wudunya itu. Walidzalika kana istinbatul mashi istinbatan syar'iyyan, karenanya kemudian menggali hukum, mengambil hukum dari dalil yang tadi ada, itu merupakan istinbat yang syar'i, penggalian hukum syariat yang syar'i. Wa ma tawassala ilaihi hukmun syar'iyyun, berarti kesimpulannya nanti itu juga hukum syar'i fi haqqi mustanbitatihi indahu wa inda kulli muslimin.
dan itu adalah hukum syariat bagi orang yang telah menggalinya tadi dan juga bagi setiap orang muslim yang sependapat dengan pendapat tersebut. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang bertentangan sekali ya, yang satunya membasuh, yang satunya mengusap. Nah, beliau di sini memberikan contoh lagi, wa kadzalika begitu juga. Fa innal Hanafiyyah, karena sesungguhnya pengikut madhab Abu Hanifah, yarawna, mereka berpandangan, anna lamsal mar'ati, bahwa menyentuh wanita la yang kudul wudu'a, itu tidak membatalkan wudu. Jadi menurut Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, ya menyentuh perempuan ya tidak batal gitu kan. Menyentuh dalam artian hanya kulitnya kayak gitu. Itu tidak batal sama sekali. Wasyafi'iyatu dan pengikut Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab Syafi'i, yarawna, berpendapat, anna lamsal mar'ati yanqudul wudu'a, bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Dan memang begitulah yang kita kenal madhab Syafi'i seperti itu. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fasyafi'iyyu idza lamasa al-mar'ata intaqadha wudu'uhu fala yajuzu lahu an yusalliya bihadzal wudu'. Karenanya berdasarkan hal ini berarti orang yang mengikuti mazhab Syafi'i ketika menyentuh seorang wanita maka wudunya batal, sehingga dia tidak boleh lagi sholat dengan menggunakan wudu ini. Artinya apa? Ya dia wudu lagi. Ini bagi Syafi'i. Walau shalla bihi lam tasihha sholatu, seandainya sholat memaksa tanpa ada wudu padahal tadi batal, ya berarti nggak sah sholatnya. Wal Hanafiyyu, adapun orang yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, idza lamasal mar'ata lam yantaqid wudu'uhu, ya ketika nyentuh wudunya nggak batal, menyentuh wanita wudunya nggak batal. Wa yajuzu lahu an yusalliya bihadzal wudu'i, karenanya kemudian boleh orang yang mengikuti mazhab Abu Hanifah itu sholat dengan wudu ini. Wudu apa? Ya wudu kemudian dia menyentuh perempuan, ya udah langsung setelah itu sholat gitu. Misalkan kalau kita gambarkan ya, sholat, assalamualaikum, dia salim sama istrinya gitu, istrinya salim pada suaminya. Setelah itu sholat sunnah gitu kan, mbak dia duhur misalnya. Ya sah-sah saja menurut, ingat lagi, menurut Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya nggak boleh, batal lah seperti ini. Nah, wa yajuzu lahu an yusalli bihadzal wudu' ba'da lamsi wa tasihhu minhu shalatu. Ya, sehingga madhab Hanafi ketika punya wudu kemudian menyentuh wanita ya sudah langsung salat, maka salatnya sah. Fa idza ra'a rajulun syafi'iyyun rajulan hanafiyan, tiba-tiba misalnya begini, ada seorang Syafi'i melihat seorang Hanafi. Syafi'i itu adalah orang yang bermadhab Syafi'i, melihat pada orang yang bermadhab Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah. Melihat ini, misalkan saya ya, melihat ada orang, dia Abu Hanifah gitu, madhabnya Abu Hanifah, dia setelah itu menyentuh seorang wanita. Wa ba'da lamsiha taqaddama lis-sholati imaman, setelah menyentuh seorang wanita, dia maju menjadi imam. Allahu Akbar. Maka bagaimana? Fa innahu yajuzu lisyafi'i an yaktadiya fi hadhihi al-halah bi hadzal rajulil Hanafi. Maka tadi saya itu, misalkan Syafi'i kayak gitu, boleh bermakmum pada orang ini. Kenapa? Ya karena dia memang berpendapat yang nggak batal gitu. Berarti wudunya ada. Walaupun saya berpendapat bahwa dia wudunya nggak sah gitu. Ya jelas itu ya tidak boleh gitu. Menurut umumnya orang. Tapi kan secara syariat hukumnya boleh. Orang bilang, oh itu nggak boleh tuh bermakmum pada orang Abu Hanifah, kan tadi wudunya sudah batal sebab menyentuh wanita loh. Abu Hanifah mengatakan tidak batal menyentuh wanita itu. Nah, li'annal Hanafiyya ittaba'a hukman syar'iyyan indal Hanafiyyati fi nadhari Syafi'i, karena saya pun sebagai tadi dicontohkan sebagai mazhab Syafi'i melihat bahwa orang-orang Abu Hanifah itu landasannya kira-kira kepada apa? Ya mesti kepada hukum syariat, berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, termasuk juga qaul sahabat, ijma, qiyas. Seperti itu memang.
Sehingga ya berarti ya saya mengikuti orang yang sandarannya kepada syariat. Gimana berarti? Ya berarti hukumnya sah. Nah, fahuwa yaqtadi biman sahhat salatuhu inda nafsi, berarti dia bermakmum pada orang yang salatnya sah. Wa sahhat salatuhu inda man yu'tabaru ma ittaba'ahu al-hanafiyyu hukman syar'iyyan istanbata bi ijtihadin sahih. Karenanya kemudian salatnya itu sah bagi orang yang menganggap yaitu orang yang mengikuti mazhab Hanafi, karena mereka juga beristinbat dengan dalil yang sahih, dengan ijtihad yang sahih, walaupun melihatnya itu sebuah kesalahan. Wa in ra'ahu ghalatan li'anna lil Hanafi syubhat ad-dalil 'inda Syafi'i, karena bagi Abu Hanifah itu ada syubhat dalil kalau orang-orang Syafi'i memandangnya. Misalkan orang-orang Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah, yastanidu ila al-murada min qawlihi aw lamastumun nisa, berlandaskan pada ayat firman Allah SWT yang berbunyi aw lamastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Fil ayati, dalam ayat ini maksudnya apa? Jama'tum lamastum, artinya bukan hanya saling menyentuh, lamasa yulamisu, itu kan artinya menyentuh, ya kan? Tapi maksudnya itu menyentuh itu kan bisa berarti jama'tum, yaitu menggauli wanita. Baru kalau sudah menggauli, baru itu yang batal wudunya. Kalau hanya sekedar menyentuh nggak batal, itu katanya Abu Hanifah. Dan itu juga masuk dalam bahasa kita kan. Misalkan ada seorang perempuan masih gadis, dikatakan dia masih belum disentuh sama sekali, ya berarti dia belum nikah. Ya kalau sudah disentuh ya mesti sudah disentuh lah, kalau hanya sentuh. Maksudnya arti itu memang arti kategori yang khusus, yaitu dalam kategori jima, kategori pergaulan itu tadi. Bidalili awalil ayati, dengan dalil di awal ayat. Jadi sebelum pada ayat ini ada ayat sebelumnya. Fallahu yaqul, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukar, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian mabuk. Dekat saja nggak boleh, apalagi pas sedang mabuknya. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu tahu, sadar apa yang kamu ucapkan, artinya nggak mabuk lagi, baru kemudian boleh sholat. Wala junuban illa abiri sabilin, begitu juga orang yang junub nggak boleh melaksanakan sholat kecuali illa abiri sabilin, kecuali orang yang hanya melewati masjid saja, nyebrang saja gitu kan, atau ngambil barang aja, setelah itu keluar gitu. Nah, kebolehan larangan itu berlanjut hatta tagtasilu, sampai kemudian kamu mandi besar dalam masalah junub tadi. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit, au ala safarin, atau perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau sudah buang air besar misalnya, au lamustumun nisa, ataupun kalian menyentuh wanita. Nah, di sini kemudian menyentuh maksudnya gimana? Menyentuh apa? Hanya sekedar menyentuh atau sampai melakukan hubungan badan. Falam tajidu ma'an fatayammamu, kemudian enggak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Nah, fanahahum Allah Subhanahu wa taala an qurbanis shalah. Allah melarang untuk mendekati salat wahum sukaras, dalam keadaan mabuk. Begitu juga Allah melarang an qurbaniha wahum junub. Allah juga melarang untuk melaksanakan sholat mereka junub. Tsumma dzakara mithalan mimma yujibul wudu'a wa huwa, kemudian Allah juga menyebutkan satu contoh hal yang mewajibkan wudu, apa? Aw jaa ahadun minkum minal ghaid, buang air besar. Wa dzakara kadzalika mithalan bima yujibul ghusla. Begitu juga Allah menyebutkan contoh sesuatu yang mewajibkan mandi, apa? Wa huwa alamustumun nisa. Jadi lamastumun nisa maksudnya adalah ya melakukan hubungan badan gitu kan. Wa bayyana annahu idza hasala dzalika lam yujad al-ma'u yatayammamu faqidul ma'i li raf'il hadatsil asghari. Karenanya orang yang tidak menemukan air maka nanti bertayamum untuk mengangkat hadas yang kecil itu. Dan juga bahkan wali raf'il hadatsil akbari. Bahkan hadas akbar juga hadas besar juga bisa diangkat dengan tayamum, tentunya ketika memang tidak menemukan air gitu. Ayyasuddu at-tayammumu masaddal wudu'i wal ghusli. Artinya tayamum itu bisa menutupi kebutuhan wudu dan juga kebutuhan mandi, penggantinya memang.
Wa 'ala dzalika yakunu al-ma'na al-muradu fi hadhihi al-ayah aw lamastum al-jima' wa laysa al-massu bil yad. Jadi yang dimaksud di sini dalam ayat itu ya berarti adalah ayat lamastum, maksudnya itu adalah campur antara suami dan istri. Al-jima' wa laysa al-lamsu bil yad, bukan kemudian maksudnya menyentuh dengan tangan. Beda lagi dengan madhab Syafi'i gitu kan. Madhab Syafi'i justru mengatakan ya itu maksudnya ya menyentuh gitu kan. Apalagi sampai melakukan, menyentuh saja itu bisa membatalkan. Baik, ini saya rasa panjang berkaitan masalah ini ya. Insya Allah ini masih banyak yang berkaitan dengan ini. Insya Allah kami akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ustaz Nanang. Silakan Ustaz. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama di channel YouTube dulu Ustaz ya. Ada yang bertanya berkaitan dengan di sini bertanya Ustaz, membasuh kaki apakah harus 3 kali? Tadi sempat disampaikan mengenai membasuh kaki. Ustaz. Membasuh kaki kalau ditanyakan jumlahnya ya berarti 1 kali saja, karena memang yang wajib itu 1 kali berdasarkan banyak dalil dalam masalah ini, bahwa pernah Sayyidina Utsman melakukan hanya 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Itu menunjukkan bahwa dan beliau mengatakan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya menyaksikan Rasulullah melakukan hal ini. Nah kemudian kok sampai ada 3 kali, itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya kebanyakan sebanyak 3 kali. Karena yang wajib cuma 1, berarti 2-nya itu hukumnya sunnah. Sehingga 3 kali di dalam basuhan wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki itu adalah hukumnya sunnah. Tathlits namanya ya, hukumnya sunnah. Jadi kewajibannya hanya 1 kali saja. Nah Ustaz. Selanjutnya yang kedua dari Majelis Taklim Baitul Ilmi yang mengikuti via Zoom, Ibu Latifah. Ustaz, Afan, mohon dijelaskan lebih jelas tentang syibhu dalil. Ya, jadi mungkin bukan syibhu ya, tapi syubhat ad-dalil. Kalau syibhu itu ya mirip, ya hampir sama, cuman yang dipakai adalah syubhatud dalil. Nah, syubhatud dalil itu kalau kita pakai bahasa mudahnya ya, dalil ini bisa menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bisa digunakan dalil ini, bisa juga tidak. Seperti tadi, seperti halnya dijelaskan bahwa di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Ini dalam satu qiraah. Dan ini qiraah yang mutawatirah. Kemudian di dalam ayatnya sama. Yang kedua ada di sana wamsahu biruusikum wa arjulikum. Di dalam qiraat yang lain, walaupun qiraat ini adalah qiraah yang syadzah. Qiraah syadzah itu qiraah yang tidak boleh dibaca sebenarnya. Nah, tapi ini kan dengan berbagai alasan disertai dengan dalil penunjang tentang masalah ini, sehingga ada kemudian orang Syiah mengatakan, oh ini dalil ini, penggunaan wamsahu biruusikum wa arjulikum ini digunakan untuk memperlakukan kaki ketika wudhu dengan cara diusap. Ini yang dan betul, artinya pengambilan dari kalau secara logika betul, memang secara logika memang betul, karena ada dalilnya dan bahkan ada dalil penunjang. Yang kedua, di sini mengatakan Ahlus Sunnah mengatakan, loh, ini kan seharusnya memang dibaca wa arjulakum. Buktinya apa? Pertama, ini adalah qiraah yang mutawatirah. Yang kedua, memang di sini ada dalil-dalil lain dari hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ketika berwudu itu mesti membasuh kakinya, tidak pernah mengusap. Sehingga akhirnya ayat tadi itu bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke sini.
Itu yang kemudian disebut dengan syubhatud dalil. Sebagaimana tadi telah kita bahas bersama. Termasuk juga tentang permasalahan kunut. Tentang permasalahan kunut, memang ada bahwa Rasulullah itu berkunut, bahkan tidak pernah meninggalkan kunut ketika melaksanakan sholat subuh. Hadisnya juga banyak yang sahih tentang masalah ini. Mau riwayat Al-Baihaqi, mau riwayat ulama-ulama yang lainnya. Ada yang kemudian menilai hadisnya sahih. Nah, namun kemudian ada di sana hadis lain yang seakan menghilangkan hadis ini. Apa? Ketika ditanya bahwa seorang sahabat ditanya, bagaimana kalau kemudian engkau kan sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, apakah kemudian mereka berkunut? Dia mengatakan, sahabat ini apa? Ai bunai ya muhdas, wahai anakku, kunut itu di saat subuh itu muhdas, itu bid'ah gitu kan. Jadi di satu sisi menganjurkan, di satu sisi justru tidak menganjurkan, kan begini. Jadi ada kemudian ini yang disebut kemudian syubhatud dalil, bisa ditarik kemudian, oh ya ini karena ada dalilnya, oh tidak bisa, dalilnya itu lemah, dalilnya itu tidak bisa dipakai karena ini dan itu. Nah, makanya kemudian terjadilah syubhatud dalil. Termasuk juga diantaranya ketika kita tahiyat ya, maka nanti digerak-gerakkan gitu, digerak-gerakkan. Karena ada memang di dalam redaksinya bahwa ada yang mengatakan yuharrikuha, ada yang tidak kemudian tidak menggerakkannya, tidak yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Sehingga akhirnya bisa jadi hadis ini bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri. Walaupun tadi yang kanan mengatakan oh tidak usah karena memang hadisnya mengatakan oh tidak, itu riwayat lain mengatakan begini, kayak gitu. Itu yang disebut dengan syubhatud dalil. Jadi dalilnya itu masih remang-remang, bisa dijadikan iya, bisa dijadikan oh tidak, bisa dijadikan tidak, oh bisa dikatakan iya, kayak gitu. Itu nanti disebut dengan syubhatud dalil. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di dalam ilmu usul fikih. Nah, itu dijelaskan dengan cukup jelas karena memang babnya di situ. Nah, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ini dari akun Januar. Izin bertanya Ustaz, dari pemahaman bab ini khususnya pengarang kitab yakni Syekh Ali Roghib membandingkan pendapat-pendapat antar mazhab. Nah, lalu apakah mazhab yang dijadikan landasan beliau dalam beramal? Jazakallahu khairan. Kalau saya lihat, memang Syekh Ali Roghib ini terkadang beliau mengunggulkan satu mazhab, ya, contohnya dalam mazhab Syafi'i, namun terkadang mengunggulkan mazhab yang lain. Lalu kemudian beliau ini mazhabnya apa gitu kan? Apa kemudian mazhab yang dijadikan landasan beliau di dalam beramal? Ikhwati rahimakumullah, ketika seseorang mampu untuk berijtihad, ketika dia memang sudah mempunyai ya, perangkat untuk menjadi seorang mujtahid, maka dia ya seandainya ingin tidak bermadhab, ya boleh-boleh saja gitu. Makanya kemudian kita lihat para ulama kita ya, bahkan yang kontemporer sekalipun, terkadang mengunggulkan ini kurang kuat, mentarjih yang ini ya kan, menguatkan dan mengunggulkan yang ini, ya karena memang punya kapasitas gitu kan. Dan Syekh Ali Roghib masuk dalam hal ini. Beliau itu punya kapasitas untuk kemudian, oh menurut saya ini lebih unggul, kenapa? Dalilnya sekian. Dan beliau bisa pertanggungjawabkan. Karena memang punya komponen. Kalaupun beliau itu tidak masuk sampai kategori mujtahid mutlak, dan itu memang sulit untuk dicapai, maka setidaknya beliau masuk dalam kategori mujtahid mas'alah, mujtahid yang parsial kayak gitu. Jadi berijtihad dalam masalah-masalah yang bagian masalah, bukan kemudian secara keseluruhan. Dan ini hukumnya adalah boleh. Jadi seandainya kita sekalipun bahasa Arab kita menguasai dengan 12 cabang ilmunya, usul fikih kita menguasai, usul fikihnya Syafi'i tahu, usul fikihnya
Hambali tahu, usul fikihnya Hanafi, usul fikihnya Maliki juga tahu, mengerti, bahkan menguasai. Kemudian kita juga mengetahui hadis-hadis Rasulullah, al-jarh wa ta'dil tahu, ilmu hadis riwayatan, dirayatan itu juga ngerti. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu pendukung yang lainnya itu juga ngerti. Fikih Syafi'i ngerti, fikih Hambali ngerti, Maliki ngerti, Hanafi ngerti. Disitulah antum bisa jadi akan menjadi mujtahid, walaupun mujtahid masalah. Namun manakala Quran yang nggak begitu hafal, hadis yang nggak tahu juga gitu kan. Usul fikih, apa itu usul fikih? Kemudian fikih, fikih yang mana gitu? Yang saya tahu hanya mungkin yang Safinatun Najah aja gitu. Kita lanjutannya nggak tahu. Kemudian ini nggak tahu bahasa Arab, bahasa Arabnya nahunya juga belum hatam-hatam dari dulu gitu kan. Nah, terus kemudian mau jadi mujtahid, ya nggak bisa. Nah, Syekh Ali Raghib itu masuk di sana, sehingga adalah hal yang wajar kalau kemudian beliau unggulkan ini, hal yang wajar. Kenapa? Karena sudah mempunyai perangkat, bukan seperangkat alat sholat ini, perangkat untuk kemudian menimbang suatu hukum, sehingga mana yang harus diberatkan, sehingga mana yang harus diunggulkan. Seperti itu, Ustaz. Nah, kelayakan menjadi seorang mujtahid. Ya. Selanjutnya ini di YouTube, Ustaz, atas nama Rati Renata. Ustaz mau bertanya, bolehkah saat bepergian berwudu mengusap kaki yang berkaos kaki, khusus untuk akhwat? Terima kasih. Mengusap kaki yang berkaos kaki. Oh, mengusap kaki yang berkaos kaki. Gimana ya, buka dulu lah. Karena begini, ayatnya tadi memang itu terjadi syubhatud dalil. Tapi ingat, itu hanya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu menganggap bahwa itu terjadi syubhat dalil. Artinya apa? Bahwa dibaca dengan wamsahu birusikum wa arjulikum, sehingga kemudian mereka mengusap. Yang perlu kita ketahui dan telah kami sampaikan tadi, 4 madhab, bahkan di luar 4 sekalipun selain Syiah itu tadi, semua berpendapat bahwa kaki bukan diusap, tapi harus dibasuh. Nggak tahu apakah penanya ini masuk kategori ahlu sunnah atau bagaimana. Nah, cuman kalau ditanyakan saat perjalanan mengusap kaki, itu pun kaos kakinya juga belum dilepas, ya itu nggak boleh gitu kan. Kalaupun ingin mengusap, ya harus dilepas dulu gitu. Karena airnya itu harus langsung menyentuh pada kulit. Kalau mengusap kaos kaki, ya berarti kan mengusap kain, itu tidak mengusap kaki gitu. Karenanya harus dilepas dulu. Itu kalau si penanya mengikuti madhab Syiah. Dan diharapkan tahu penjelasan Syiah dalam masalah hal ini, sehingga boleh-boleh saja dia misalkan ingin mengikutinya. Cuman ingat, dia sudah keluar dari 4 madhab utama. Bahkan di luar 4 madhab ini juga mengatakan bahwa kaki harus diperlakukan dengan cara membasuhnya ketika berwudu. Nah, kalau yang ditanyakan itu maksudnya tayamum, bolehkah kemudian mengusap kaki? Maka ingat, tayamum tidak ada basuhan kaki, tidak ada usapan kaki, yang diusap hanya wajah dan tangan sampai kedua siku, selesai. Nah, Ustaz. Saya cek dulu, ternyata di YouTube juga sudah tidak ada, di Zoom juga tidak ada, Ustaz. Baik, sepertinya sudah cukup. Atau mungkin sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan, Ustaz, sebagai closing statement? Ya, jadi dari pemaparan yang telah kita sampaikan, sebenarnya di dalam pemaparan ini ada pelajaran penting ya bagi kita. Apa itu? Bahwa kita itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Selama dia itu Qur'annya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan usul pokok dalam agama itu sama, maka itu adalah saudara.
kita ingin bermakmum kepada orang yang dikatakan sekarang dengan Wahabi, dikatakan dengan Salafi, dikatakan dengan Syiah, tapi Syiahnya yang memang tidak keluar dari tadi ya yang dibahas, tidak sampai bid'ah yang kemudian mengkafirkan, maka itu dipersilahkan untuk bermakmum menjadi imam, itu diperbolehkan karena memang kita saudara gitu, apalagi hanya perbedaan organisasi. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu kala antara organisasi yang hijau istilahnya dengan organisasi biru itu saling serang, saling menjatuhkan. Nah, itu tidak layak sekali, tidak layak sama sekali. Kenapa? Karena perbedaan antara mereka itu hanya masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah saja. Makanya kemudian beliau itu termasuk ya, Syekh Ali Ragib ini mempunyai misi besar bagaimana kiranya menyatukan kaum muslimin ini. Sudahlah, hentikan masalah furu'iyah ini. Artinya apa? Masalah furu'iyah kan memang ada dalil masing-masing walaupun terjadi syubhatud dalil. Tapi dicoba dilihat di sana ada permasalahan yang lebih kompleks. Permasalahan bagaimana kaum muslimin yang sekarang terjajah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Rohingya, Kashmir, Uighur, dan tempat-tempat lainnya itu lebih membutuhkan perhatian kita daripada kita akan saling bertengkar hanya gara-gara masalah kunut, hanya gara-gara menggerakkan tangan ketika tahiyat, hanya gara-gara sedekapnya mungkin tinggi atau sedekapnya rendah. Itu sudah bukan zamannya lagi, saudara. Jadi mari kita tingkatkan keilmuan kita, pemahaman kita, sehingga kita akan saling memahami. Walaupun tetap kita punya idealisme bahwa pendapat kita lah yang benar, yang lainnya salah. Tapi pendapat kita benar, ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain salah, ada kemungkinan benar. Jangan kemudian, oh kita nggak punya pendirian akhirnya. Oh itu benar juga, oh itu benar juga. Gitu. Tidak, tetap kita mempertahankan keyakinan kita. Kita memang benar, tapi kita dalam masalah furu'iyah kita toleransi. Tapi kalau dalam masalah pokok, dalam masalah usul, tidak ada lagi kata toleransi. Kalau misalkan penerapan hukum Islam itu sudah tidak ada perbedaan antara ulama, antara kaum muslimin yang lurus, bahwa itu memang harus ditegakkan gitu. Sehingga saudara-saudari kita bisa tertolong, yang sekarang terjajah, yang sekarang tertindas bisa tertolong gitu. Nah, itu sudah sepakat ulama untuk menegakkan hukum Islam. Akan tapi yaitu tadi orang-orang kaum muslimin disibukkan dengan masalah furu'iyah yang memang tidak akan pernah selesai sampai kiamat gitu. Nah, makanya kemudian tumbuhkan lagi rasa persaudaraan kita antara sesama muslim. Baik Ustaz, terima kasih.